Ini ada yang bagus Om, pertanyaannya Mbak Mia ini. Apa ya? Ya, saya didiagnosa psikiater bipolar, depresi, psikotik. Cara letting in penyakit psikis gimana? Nah, gini, itu mau itu bipolar, mau itu penyakit jantung, mau itu kanker, mau itu tumor, mau itu depresi, itu kan cuma diagnosa. Artinya diagnosa adalah cerita pikiran, aslinya cerita. Tapi kalau kita menyadari ceritanya, menyadari labelnya, yang tertinggal hanyalah sensasi fisikal. Orang depresi itu sensasinya gimana sih? Sensasi lemes, pikirannya Lemes. ruame, terus di dada nggak enak, itu kan cuma sensasi. Tapi karena diagnosisnya, wah kamu kena depresi. Nah akhirnya kita tersesat di cerita depresinya, bukan di sensasinya. Akhirnya nggak sembuh-sembuh. Itu. Jadi penting untuk menyadari labelnya terlebih dahulu sebelum masuk menyadari sensasi aslinya. Labelnya kalau dibuang aja. Makanya ketika orang punya penyakit, awalnya itu penyakitnya kayak biasa-biasa aja. Demam, panas, lemas. Tapi begitu periksa ke dokter, dapat diagnosis. Penyakitnya tambah. Masalahnya ada di ceritanya yang kalian tinggali. Kalian tinggal di dalam ceritanya, ya otomatis penyakitnya tambah parah. Itu. Makanya kalau orang misal di sehari-hari, misal seminggu sekali kakinya sakit, terus dia periksa ke dokter kena kena diagnosis asam urat, yang awalnya seminggu sekali sekarang jadi setiap hari. Itu gara-gara kalian tinggal di ceritanya. Kalau ceritanya kalian sadari sebatas cerita, kalian akan sampai di sensasi murninya. Kemudian nanti ya hilang lagi, hilang muncul dan tidak akan begitu bermasalah. Itu. Oke? Jadi yang paling penting adalah sadari label ceritanya. Karena ketika kita tersesat di label cerita, kita akan sangat-sangat menderita. Kalau pengen minum obat ya disadari Om ya. Disadari. Jadi gini, tubuh kita itu pintar, cerdas. Misal kita kena flu lah. Kita kena flu dan menurut tubuh kita, gejala demamnya atau simptomnya itu butuh 1 minggu. Nah, kita minum obat dengan tujuan untuk menghilangkan gejala. Yang aslinya tubuh butuh gejala 1 minggu untuk mencapai homeostasis, dia jadi cuma 2 hari. Artinya dia tubuh punya utang 3 hari, 5 hari. 5 hari. Ya. Dan 5 hari ini akan terjadi. Akhirnya ketika orang itu minum obat, obat ultraflu atau paramek, ya dia tubuhnya akan lebih sering mengalami flu. Entah itu sebulan sekali, ya akhirnya dicicil. Tapi kalau kita biarin aja seminggu ya udah flu wis nggak usah diobati. Dalam jangka lama tubuh baru butuh simptom flu. Itu. Oke, paham? Misalnya ini Om ya, sakit asam urat, terus ke Hmm. dokter sama dokternya kalau dikasih itu penyakitnya inul gitu, responnya pikiran otomatis sudah beda ya. Penyakitnya Inul gimana? Nah, enggak kalau misalnya kita periksa ke dokter, terus nggak dikasih tahu Hah? asam urat, respon pikirannya Hmm. itu loh, otomatis kan beda dikasih tahu asam urat sama Beda. dikasih tahu Hmm. penyakit yang kita nggak tahu Beda. namanya gitu. Beda. Jadi misal gini lah. Misal misal kita aslinya itu diagnosanya yang benar itu asam urat. Tapi dokternya itu Ya. keliru diagnosa. Bilang, wah kamu kena jantung ini. Jantungmu sakit habis itu. Besoknya pasti jantungmu bermasalah sakit. Karena kita tinggal di ceritanya. Makanya Oh. perlu sangat waspada terhadap label cerita. Dibiarkan lewat saja. Jangan tinggal di dalam ceritanya. Karena ketika kita hadir sebagai kesadaran, di sini saat ini, ceritanya ada atau enggak? Enggak ada. Ya. Berarti kesadaran itu nggak usah membuat label Mas ya? Enggak usah membuat label. Kalaupun Nggak label us. muncul di Oh dalamnya, ya iya.
dibiarin aja. Kan label muncul kemudian Nggak tenggelam nggak lagi. usah dibikin makna begitu ya. Berarti hidup tanpa makna aja begitu ngalir ya. Tanpa makna, bener. Otomatis makna-makna akan muncul dengan sendirinya. Kemudian tenggelam lagi, muncul lagi, tenggelam lagi. Ya udah nggak apa-apa. Oke Om, ini banyak yang raise hand ini. Ini baru raise hand atau gimana? Ini Mbak, ini nggak ada namanya Mbak, Mbak Vivo, ini. Mbak siapa Mbak? Silakan Mbak. Oke, selamat malam Mas Riko, Mas Ari. Malam. Ya, malam. Saya mau memberikan pengalaman sedikit lah ya soal letting in untuk apa samskara kekurangan. Suatu hari saya mau membeli sesuatu, lalu saya langsung letting in saat itu juga. Eh, Awal-awal sih memang agak repot ya karena apa? Karena baru-baru aja mengetahui cara letting ini tuh simple sebenarnya cuman bikin puyeng juga rupanya. Terus jungkir balik sangat-sangat jungkir balik sekali saya melakukan Iya, iya, letting iya. ini cuma setelah kesini ya agak agak dianu cuma makin ke sini kok makin semeraut Mas Riko masih makin semeraut lah entah itu dari anak entah itu dari gaji suami yang terpotong lah nggak tahu nggak jelas potongnya dari apa kenapa bisa terpotong gitu pokoknya makin semeraut gitu. Nah saya melakukan letting in pas waktu itu saya butuh beli apa gitu kok tiba-tiba saya di apa di kepengen keluar gitu loh nggak tahu keluarnya itu mau beli apa gitu kok ujuk-ujuk minta keluar gitu loh lah kemudian saya keluar tiba-tiba ada orang yang punya hutang sama saya loh kok ketemu di jalan padahal padahal selama ini dia nggak pernah yang namanya ketemu gitu sama saya padahal saya nggak tahu nomor teleponnya nggak tahu alamat rumahnya tapi kok ujuk-ujuk ketemu di jalan gitu nah saat itu juga saya meminta untuk apa saya berhenti di depannya lalu kebetulan dia jalan kaki terus kemudian saya ajak dia untuk pulang karena dia jalan kaki lah terus saya tawari mau ikut kah ayo saya ikut gitu kemudian dia ikut dia sadar kalau dia punya hutang sama saya toh terus kemudian eh, ya sudah anu Bu bilangnya kalau nanti nyampe rumah saya sekalian eh, saya saya kasih uangnya ibu dia bilang gitu kan. Lalu eh, saya merasakan bahwa ternyata gampang sekali gitu sebelumnya saya apa buat saya itu sampai meriang meriang pokoknya sakit semua badan baru kepala pusing nggak pokoknya pusing nggak karu-karuan lah gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan ini kan saat ini kan lagi semeraut nih masalah keuangan gitu kan. Nah, kebetulan saya ditawari pekerjaan. Nah, eh, ditawari pekerjaan, kalau saya malah tambah bingung. Ditawari sementara orang lain tuh susah cari kerjaan, saya ditawari kerjaan malah tambah bingung. Eh, Bingungnya itu gimana anak-anak, khawatir anak-anak kalau dijaga orang. Padahal saya sudah dapat orangnya yang mau jaga itu dapat, cuman saya malah tambah bingung gimana kalau dijaga orang tuh aman nggak gitu kan. Nah, saya ini maksudnya mau terima atau enggak, saya pun bingung gitu mau saat ditawari itu. Itu ketika saya kerja ini apa bentuk pelarian atau bagaimana Mas Riko? Gitu saja sih. Hmm. Bentar Om, ini kayaknya aku kenal soalnya Mbak Selvi Jayapura ya. Bukan, Kalimantan Timur, Mas Ari. Oh, bukan, bukan. Ya, wes, Yang lanjut, lanjut terkenal Om. tuh. Nah, Oke, gini, siap-siap. pertama yang perlu kita sadari adalah pikiran yang melabeli semrawut. Kalau ini tidak tersadari, maka ya kita pasti lari. Kita nggak bisa menyadari kondisinya secara total.
dari Itu pemikiran yang doang ya bilang, Mas wah ini ya. kondisi semerawut. Itu pertama. Semuanya Kemudian cuma kedua gitu ya doang disadari. kok. Jadi dibiarkan saja kondisinya muncul. Yang paling penting itu Cuman ini. kitanya nyari ribet ya. Iya, kitanya yang nyari ribet. Jadi gini, kondisi eksternal atau kondisi kehidupan kita itu adalah cerminan dari kondisi batin kita. Kalau batin kita banyak pendaman yang nggak enak-enak, ya kehidupan kita nggak enak. Itu aja hasilnya. Nah, ketika pendamannya mulai muncul ke permukaan, biasanya pengalamannya juga mulai semerawut. Kalau kita mau ngelabeli. Nah, itu ya udah dibiarin aja, nggak apa-apa, dibiarin aja sampai yang apa pendamanya netral, pasti yang di luar juga ikut netral. Nah, untuk kasus ibunya yang tadi dapat tawaran kerja, itu kan merupakan fenomena yang baru, kan? Ya diterima aja. Tapi terlebih dahulu perlu disadari yang bingung. Yang bingung ini biasanya adalah pemikiran yang berusaha kembali ke pola lamanya, ke kebiasaan lamanya. Ribet. Itu. Jadi ya kalau kita tiba-tiba nggak ngelamar kerja terus ditawari orang, ya berarti kita harus mengatakan ya. Karena itu di luar pola lama kita. Berarti adalah undangan dari semesta. Ya. Itu. Oke? Berarti itu namanya Jadi, pola baru ya, disebut pola baru ya Mas itu ya. pola baru mulai terjadi. Tapi kalau kita tidak lagi, kita tolak lagi ya nggak tahu lah. Oke? Ribet lagi, bingung lagi. Bingung lagi nanti. Berarti bukan kalau saya terima itu sementara saya masih istilahnya masih punya pendaman samsara kekurangan lah ya. Berarti kalau misalkan bukan pelarian ya berarti ya itu Mas Riko. Ya, intinya kalau kita sudah bersedia menyadari pendaman kekurangan dan terus di tengah-tengah nih kekurangannya ini belum terkikis total, terus muncul peluang ya nggak apa-apa. It's okay. Karena pada Oke, dasarnya samskara ini juga adalah ilusi. Jadi nggak perlu dikikis sampai habis. oke, siap Jadi tadi Mas. Mas Riko tuh Oke? ngebahas ilusi sebenarnya. Iya, kita itu ngebahas ilusi. Bahkan yang denger ini juga ilusi. Yang ngomong Iya. juga. Aduh ampun. Oke, Ya, terima kasih Mas Riko. Iya, sama-sama. sama-sama.